Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Syekh Ahmad Rifai wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah al-Harari al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis Ilmiddin, melanjutkan pengajian kitab Jawahir al-A'immah fi Tafsir Juz'i Amma. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Mari kita baca suratul Syams. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha وَالنَّهَارِ إِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا إِذِ انبَعَثَ أَشْقَاهَا فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةَ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا
ولا يخاف عقباها. Hadirin rahimakumullah, kita sampai pada ayat yang ke-11 dari surat Asy-Syams. Kadzabat Tsamudu bi taghwaha idzim ba'atha ashqaha. Kadzabat wis nggorohaken sapa Tsamudu kaum Tsamud rasulaha ing utusane kaum Tsamud rupane salihan Nabi Saleh. Bitaghwaha kelawan kekufurane kaum Tsamud. Tughyanu tegese tughyan kekufuran. Hamalahum kang gawa apa atughyan ing kaum Tsamud ada takzibi ing atase ngorohaken. Idzim ba'atsa tatkalane wis cepet-cepet asra'a tegese cepet-cepet awinda daba utawa bangkit sapa ashqaha wong kang paling cilokone kaum Tsamud. Wa huwa aqirun naqati, wa walan utawi ashqaha iku aqirun naqati wong kang mateni unta li akriha krana matenine ing unta. Faqala lahum Rasulullah, faqala nuli dawuh lahum maring kaum Tsamud sapa Rasulullah wa huwa lan utawi Rasulullah iku salihun Nabi Saleh. Naqatallahi wa suqiyaha ay ihzaru tegese ngedohono sapa sira kabeh akraha ing mateni untane naqatallah. Audharu tegese ninggala sapa sira kabeh akraha dalem ngombene unta fi yaumiha ing dalem tinane naqah. Wa kana lan ana iku laha ketuwe unta yaumun utawi dina walahum lan iku ketuwe kausulnya Nabi Saleh alaihi salam dengan sebab kekufuran mereka. Dari ayat ini dan sampai akhir itu menjelaskan tentang kisah Nabi Saleh alaihi salam dengan kaum Tsamud umatnya terkait dengan mukjizat Nabi Saleh alaihi salam yaitu unta dengan anaknya, bahwa kaumnya Nabi Saleh yaitu kaum Tsamud itu pada dasarnya mereka memang kufur kepada Nabi Saleh alaihi salam. Mereka mendustakan Nabi Saleh alaihi salam, dengan itu mereka kufur. Terus kekufuran mereka bertambah kufur. Kekufuran mereka bertambah kufur dengan perbuatan yang mereka lakukan nanti terhadap larangan Allah subhanahu wa ta'ala terhadap mereka berupa membunuh untanya Nabi Saleh alaihi salam. Jadi kisahnya bahwa kaum Tsamud itu datang kepada Nabi Saleh alaihi salam, meminta kepada Nabi Saleh agar Nabi Saleh itu mengeluarkan unta beserta anaknya dari sebungkah batu.
jika memang Nabi Saleh itu seorang nabi. Mereka mengatakan, jika kamu, wahai Nabi Saleh, memang benar-benar nabi, maka keluarkanlah unta beserta anaknya dari sebongkah batu. Nah, kemudian Nabi Saleh alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Nabi Saleh menuruti apa yang dimaui oleh kaumnya, yaitu kaum Tsamud. Kemudian Nabi Saleh mengeluarkan unta beserta anaknya dari sebongkah batu. Dan ini keajaiban yang luar biasa. Ini adalah sebuah mu'jizat. Mu'jizat itu adalah amrun khariqun lil 'adah, sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada seorang yang mengaku sebagai seorang nabi. Sebagai pembenar pengakuan dia sebagai seorang nabi, dan bisa dilawan dengan yang semisalnya. Itu yang disebut dengan mukjizat. Jadi dia mukjizat itu adalah sesuatu yang luar biasa terjadi pada orang yang mengaku sebagai nabi, sebagai Rasulullah, sebagai pembenar atas pengakuannya tersebut, dan gak bisa dilawan oleh siapapun, tidak bisa dilawan dengan yang semisalnya. Itulah yang disebut dengan mukjizat. Ada seseorang mengaku menjadi nabi, dia mengatakan, saya adalah Nabiullah, saya adalah Rasulullah. Maka jika pengakuan itu benar, maka Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan mukjizat kepadanya, yaitu berupa sesuatu yang luar biasa yang tidak bisa tertandingi oleh selainnya, sehingga mau tidak mau umatnya harus mengakui bahwa pengakuan dia sebagai nabi itu benar. Nah, mukjizat ini ada yang terjadi dengan diminta terlebih dahulu, ada yang terjadi tanpa diminta terlebih dahulu. Jadi ada yang diminta dulu, seperti yang terjadi pada Nabi Saleh alaihissalam. Umatnya minta, kalau memang betulan kamu itu nabi, kamu itu Rasulullah, maka keluarkan unta beserta anaknya dari sebongkah batu. Ini kan sesuatu yang enggak biasa. Itu lahir ya betina besar dengan anaknya dari sebongkah batu itu. Tapi dasarnya mereka itu kufur. Meskipun melihat mukjizat di depan matanya, mereka tetap kufur. Kekufuran mereka dengan dia mengingkari mukjizat Nabi Saleh alaihissalam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah unta Nabi Saleh ini yang di dalam ayat ini kan naqatullah. Unta Allah artinya unta ciptaan Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Unta ini bukan unta biasa. Unta ini bukan unta biasa. Unta yang menjadi mukjizatnya Nabi Saleh alaihissalam. Unta yang menjadi bukti yang membenarkan bahwa Nabi Saleh alaihissalam itu adalah seorang nabi. Dan istimewa, unta ini gak kayak unta-unta pada umumnya. Karena unta ini bisa bicara. Unta ini bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih. Kalau unta pada umumnya ya gak bisa ngomong, namanya unta. Tapi unta ini bisa berbicara dengan bahasa Arab yang fasih, karena kaum Tsamud ini bangsa Arab. Kaum Tsamud, kaum 'Ad itu adalah dari bangsa Arab. Mereka berbicara dengan bahasa Arab. Maka unta ini juga bisa berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Itu saja sudah aneh. Unta ini unta yang aneh. Kemudian unta ini
Nabi Saleh alaihissalam itu membuat perjanjian dengan kaumnya bahwa ada sebuah sumur, tempat air, sumur, itu minta agar sumur ini 1 hari digunakan untuk untanya Nabi Saleh dan 1 hari untuk binatang ternak mereka. Karena unta itu sekali minum dari sumur itu maka langsung habis airnya. Jadi langsung diminum itu habis airnya, terminum oleh unta, 1 ekor unta beserta anaknya itu langsung habis. Nah, sehingga minta 1 hari itu untuk untanya Nabi Saleh dan anaknya. Kemudian 1 hari berikutnya itu untuk binatang ternak kaum Tsamud seluruhnya. Itu perjanjiannya. Karena nanti ada imbalannya. Imbalannya bahwa untanya Nabi Saleh itu setiap hari itu akan muter ke rumah-rumah bagi-bagi susu gratis. Jadi perlu kita ketahui, untanya Nabi Saleh tadi begitu keluar dari batu sebongkah batu besar, itu dia langsung mengatakan la ilaha illallah Saleh Rasulullah dengan bahasa Arab yang fusha. Dia bisa bicara untuk bersaksi bahwa Nabi Saleh alaihissalam itu Rasulullah. Dan setiap hari itu unta itu berkeliling di waktu sore, dia berkeliling ke rumah-rumah dengan berkata dengan bahasa Arab, siapa di antara kalian yang mau susu silahkan. Dia mengatakan gitu. Silahkan untuk keluar dan membawa wadah masing-masing. Jadi mereka kemudian keluar, ditaruh di bawah unta itu, kemudian langsung penuh diambil. Nanti si unta itu datang ke rumah yang lainnya. Begitu seterusnya. Setiap hari kebutuhan susu kaum Tsamud itu enggak kekurangan. Semuanya tercukupi oleh 1 ekor unta saja. Jadi mereka enggak unta-unta mereka yang milik mereka itu enggak perlu diandalkan lagi, karena 1 ekor unta Nabi Saleh ini itu sudah mencukupi kebutuhan susu seluruh kampung atau seluruh kaum Tsamud itu. Nah, ini kan sudah dimudahkan. Tetapi namanya orang itu kufur, mereka merasa di satu sisi mereka merasa dirugikan. Yaitu dengan adanya pembagian itu 1 hari sumur itu untuk Naqatus Saleh, untanya Nabi Saleh, kemudian yang 1 hari untuk seluruh binatang ternak mereka. Itu mereka merasa enggak senang. 1 itu. Yang kedua, kalau musim dingin, maka unta itu akan pergi ke dalam lembah, sehingga menjadikan binatang-binatang ternak kaum Tsamud itu ketakutan, takut sama unta ini, mereka keluar. Sehingga untanya Nabi Saleh ini tidak kedinginan, sedangkan untanya mereka itu kedinginan. Sehingga mereka enggak senang itu. Unta mereka terganggu, binatang ternak mereka terganggu. Ketika musim panas, unta ini keluar dari lembah, sehingga ketakutan binatang-binatang kaum Tsamud, mereka lari ke dalam. Sehingga menjadi ketika musim dingin mereka kepanasan, binatang-binatang mereka kedinginan, ketika musim panas mereka kepanasan.
karena di luar. Jadi itu yang terjadi. Nah, itu yang terjadi. Jadi ketika musim panas, untanya Nabi Soleh kan dia cari tempat yang dingin, sehingga menjadikan unta kaum Tsamud berlarian, mereka kepanasan. Ketika musim dingin, unta Nabi Soleh alaihissalam itu keluar dari lembah, sehingga unta-unta mereka itu menjadi kepanasan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu pemicu. Tapi pada dasarnya mereka memang sudah nggak senang dengan hal tersebut. Tetapi di antara pemicunya adalah itu. Tetapi pada awalnya, jadi mereka ini kemudian ingin membunuh untanya Nabi Saleh alaihissalam. Sehingga diingatkan di dalam ayat ini, dikatakan faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqyaha. Awas, Nabi Saleh, Rasulullah yang dimaksud Nabi Saleh alaihissalam. Nabi Saleh berkata kepada mereka, awas, jauhi, jangan sampai kalian membunuh unta itu. Dan juga jauhi hari di mana unta itu minum. Artinya untuk masa minumnya Nabi, hari di mana unta Nabi Saleh itu jangan diganggu. Kemudian jangan sampai membunuh untanya Nabi Saleh tersebut, unta tersebut. Ini sudah diperingatkan karena sudah ada niat dari kaum Tsamud untuk membunuh unta tersebut. Pada awalnya kaum Tsamud ini masih ragu-ragu. Masih ragu-ragu dibunuh enggak ya, antara takut dan tidak, karena ada ancaman dari Nabi Saleh alaihissalam, apabila mereka membunuhnya maka akan turun azab kepada mereka. Allah akan mengazab mereka. Sehingga pada awalnya mereka itu ragu-ragu. Maka di saat itu dikisahkan dalam sebuah kisah, ada dua orang perempuan. Yang satu ini perempuan muda yang sangat cantik. Dia mengatakan, ini fitnah kaum perempuan. Perempuan yang cantik ini, yang kafir tentu saja, dia mengatakan, siapa saja yang berani membunuh untanya Nabi Saleh, saya bersedia jadi istrinya. Itu perempuan cantik itu begitu. Sehingga pada goyah, orang semakin berani. Kemudian yang satu itu perempuan tua. Tapi perempuan tua ini dia memiliki putri 4, cantik-cantik, 4-empatnya. Perempuan tua ini juga mengatakan, siapa saja yang berani membunuh untanya Nabi Saleh, silahkan memilih di antara putri-putriku untuk jadi istri. Di saat itu ada orang kafir namanya Qadar ibnu Salif. Qadar ibnu Salif itu orang yang jelek rupa. Jadi orang jelek pengen dapat istri cantik. Ini namanya Qadar ibnu Salif. Jeleknya itu gimana? Ya jelek. Jelek itu dia hidungnya pesek, orangnya pendek. Jadi hidungnya pesek, orangnya pendek, jenggotnya itu panjang, jenggotnya panjang setinggi badannya. Jadi sudah pendek, jelek, hidungnya pesek, kemudian jenggotnya panjang seukuran badannya. Itu bisa dibayangkan jeleknya kayak apa. Jadi, tapi dia memiliki
kekuatan yang luar biasa. Nah, badannya sangat kuat. Nah, ini namanya Qadar ibnu Salif. Kalau dia berjalan, kemudian ada pohon sebesar apapun, itu ditanduk dengan kepalanya, itu patah pohon itu. Itu kuatnya si Qadar ibnu Salif ini. Nah, dialah yang ingin tergiur dengan iming-iming perempuan itu. Dia ingin menjadikan perempuan itu menjadi istrinya. Sehingga laki-laki ini kemudian mengompori kaum Tsamud. Nah, mengompori kaum Tsamud, istilahnya sekarang, memprovokasi kaum Tsamud untuk kemudian setuju dalam melakukan pembunuhan terhadap untanya Nabi Shalih alaihissalam. Akhirnya banyak sekali yang terprovokasi. Bahkan dikatakan semua kaum Tsamud yang kafir, baik itu orang dewasa, anak kecil, semuanya setuju. Karena semua setuju, akhirnya dibuat tim 9. Kalau bahasa sekarang tim 9. Artinya ada orang pemuda 9 orang, ini yang diutus untuk bersama-sama membunuh untanya Nabi Shalih alaihissalam tersebut. Nah, jadi sehingga mereka kemudian beramai-ramai pada hari itu, yaitu pada hari Rabu. Dikatakan pada hari Rabu, mereka nunggu untanya Nabi Shalih. Ketika untanya Nabi Shalih itu datang, karena unta itu setiap hari kan datang ngasih minum, ngasih susu kepada setiap rumah penduduk. Ketika unta itu sudah datang, kemudian dekat, kemudian mereka beramai-ramai membunuh untanya Nabi Shalih alaihissalam. Nah, ini kesadisan yang dilakukan oleh kaum Tsamud terhadap unta Nabi Shalih. Sudah diperingatkan oleh Nabi Shalih alaihissalam, tetapi mereka tidak menggubris peringatan Nabi Shalih alaihissalam tersebut, sampai kemudian karena ini sudah keterlaluan dan Nabi Shalih sudah tahu bahwa mereka tidak akan beriman, maka Nabi Shalih alaihissalam kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan, Ilahi as'aluka an tanzila ala Tsamuda azaban min indika. Ya Allah Tuhanku, aku meminta kepadamu agar engkau, atau antunzila ala Tsamuda, aku meminta kepadamu agar engkau menurunkan azab kepada kaum Tsamud darimu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di situ ancaman itu disampaikan kepada kaumnya. Nabi Shalih alaihissalam mengatakan kepada mereka, tamatta'u fi darikum thalathata ayyam, dzalika wa'dun ghairu makdzub. Artinya dalam 3 hari ke depan maka akan ada azab yang turun kepada mereka. Nah, dan itu tidak bohong, tidak bohong. Nah, sehingga mereka saling ngomong satu dengan yang lainnya. Nah, Shalih katanya kita semuanya akan mati dalam 3 hari ini. Nah, kemudian mereka malah mengatakan kalau gitu kita bunuh saja Shalih itu dan keluarganya sebelum 3 hari. Nah, sebelum kita mati, kita bunuh duluan sebelum masa 3 hari itu.
Nah, kemudian ada sekelompok dari kaum Tsamud ini datang ke masjidnya Nabi Saleh alaihissalam. Nah, mereka mengatakan mereka sembunyi-sembunyi mengintip Nabi Saleh alaihissalam yang sedang sholat. Nah, mereka mengatakan nanti jika Nabi Saleh sudah selesai, jika Nabi Saleh akan datang ke masjid ini untuk mengerjakan sholat, maka kita bunuh. Kita bunuh Nabi Saleh itu. Setelah kita bunuh di masjid, bunuh juga pada hari Rabu, dan Nabi Saleh langsung mengancam mereka dan berdoa kepada Allah bahwa dalam 3 hari yang akan datang azab Allah. Dan mendengar itu langsung mereka berusaha untuk membunuh Nabi Saleh dan keluarganya, tetapi gagal pada hari itu. Kemudian pada hari Kamis, pada hari Kamisnya, kemudian wajah mereka, wajah kaum Tsamud itu tiba-tiba menguning. Jadi wajah mereka itu menguning, wajah dan jasadnya itu menjadi kuning. Nah, menjadikan mereka itu apa? Ketakutan. Nah, karena kuning dan seperti membusuk, keluar keluar nanah-nanah itu dari badannya. Itu pada hari pertama, pada hari Kamis. Nah, jadi kalau dihitung dari Rabu, maka pada hari kedua, pada hari Kamis, itu sudah seperti itu, badan mereka menjadi kuning. Pada hari Jumat, wajah mereka dan jasadnya itu memerah. Nah, dari kaum Tsamud ini. Nah, itu pada hari yang kedua. Kemudian pada hari Sabtu, kalau dihitung dari Kamis, Jumat, kemudian hari Sabtu, itu wajah dan badan mereka itu menghitam, seakan-akan menghitam atau kayak terbakar, kayak aspal hitamnya badan mereka. Kemudian ketika falamma ra'a sayyiduna Saleh alaihi salam minhum hadza, kemudian Nabi Saleh meninggalkan mereka. Ketika melihat mereka, Nabi Saleh dengan orang-orang pada sore harinya, pada hari Sabtu itu, meninggalkan mereka dan pergi bersama orang-orang mukmin keluar daerah. Jadi ditinggalkan kaum Tsamud yang mereka sudah dalam kondisi itu. Nabi Saleh dan orang-orang mukmin mereka tetap sehat. Kalau Nabi Saleh dengan orang-orang yang beriman tetap sehat, kemudian mereka keluar dari daerah itu. Karena hari ini sudah hari ketiga, sudah hari ketiga. Berarti sebentar lagi azab Allah itu akan turun. Maka Nabi Saleh alaihissalam keluar dari daerah tersebut, dari kampung itu bersama umatnya yang Muslim. Yang ketika itu umatnya ada sekitar 4.000. Nah, jadi lumayan banyak. 4.000 orang yang Muslim itu keluar dari kampung itu bersama Nabi Saleh alaihissalam. Pada hari yang keempat, berarti hari Ahad pagi hari, kemudian benar-benar azab Allah Subhanahu wa taala itu turun. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan azab dengan berbagai macam azab, Di antaranya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada matahari itu untuk lebih dekat lagi, untuk mendekat ke mereka, sehingga mereka
itu merasakan panas yang luar biasa dari cahaya matahari tersebut. Nah, sehingga mereka kemudian mati. Mereka mati dan setiap binatang ternak yang ada pada mereka itu semuanya juga mati. Intinya mereka kemudian banyak yang mati disebabkan dengan panasnya terik matahari pada hari itu, yaitu pada hari yang keempat, pada hari Ahad. Kemudian dikatakan pada ketika matahari telah tergelam, malaikat Jibril alaihissalam itu datang. Malaikat Jibril itu berteriak, satu kali teriakan dengan suara yang sangat keras, dengan suara yang sangat keras, sehingga mereka semuanya mati disebabkan dengan tidak tahan dengan kerasnya suara dari teriakan malaikat Jibril alaihissalam. Maka semua mereka itu mati pada hari itu. Kemudian setelah itu juga mereka mati bergelimpangan semuanya, sehingga kemudian turun hujan dan membawa jasad-jasad mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu singkat cerita dari kisah kaum Tsamud yang membunuh naqatullah, unta yang menjadi mukjizat Nabi Saleh alaihi salam. Jadi yang tadi dikatakan idzim ba'atsa ashqaha, itu tadi orang yang paling celaka tadi, yaitu Qadar ibn Salif yang memprovokasi kaum Tsamud untuk kemudian membunuh ontanya Nabi Saleh. Nabi Saleh sudah memberikan peringatan, faqala lahum Rasulullahi naqatallahi wa suqiyaha, tetapi apa? Fakadzabuhu nuli ngorohaken sapa kaum Tsamud ing Nabi Saleh fi tahdzirihi ing dalam peringatane Nabi Saleh, numpahaken alaihim ing atase kaum Tsamud sapa Allah al-adzaba ing azab bidzambihim kelawan sebab dosane kaum Tsamud. Fasawaha ay sawwa tegese ngumumaken itu ngerataaken gitu ya, ngerataaken al-qabilata ing qabilah fil halaki ing dalam kerusakan, kehancuran, kematian. Wakila lan den ucapaken sawwa ngerataaken adam damata bainahum, artinya azab bainahum ing dalam antarane kaum Tsamud. Falam yuflit mongko ora bisa ngindar minhum sangking kaum Tsamud sapa saghirun bocah cilik wala kabirun lan ora wong gedhe, wala yakhafu lan ora wedi ukbaha sapa wong ukbaha ing akibate perbuatane kaum Tsamud. La yakhafu tegese ora wedi ukba fi'lihi ing akibate penggawene wong kafir likufrihi krana kekufurane wong wa tughyanihi lan yo kekafirane wong wal uqba lan utawi al uqba iku khatimatu syai. Dalam ayat uqbaha khatimatu syai artinya pungkasane suwiji-wiji. Wallahu a'lam. Jadi tadi ini masih menjelaskan yang tadi sudah kita ceritakan. Fakadzabuhu, mereka kaum Tsamud itu mendustakan peringatan Nabi Saleh. Sudah diingatkan, jangan dibunuh. Kalau kalian membunuhnya, karena Nabi Saleh sudah dengar bahwa mereka sudah ada rencana membunuh, meskipun masih ragu-ragu. Tapi kemudian karena provokasi, kemudian mereka bersepakat semuanya untuk membunuh
unta Nabi Saleh alaihissalam. Sehingga kaum Tsamud selain yang beriman, mereka sepakat untuk mendustakan Nabi Saleh alaihissalam terhadap peringatan Nabi Saleh tersebut, fa'aqaruha, sehingga mereka kemudian membunuh ontanya Nabi Saleh. Kejadian betul-betul terjadi, onta Nabi Saleh itu dibunuh, anaknya juga dibunuh, bukan hanya yang induk tetapi anaknya juga dibunuh, anak onta itu. Dengan sebab dosa itu Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan azab. Azabnya bukan hanya pada orang-orang yang membunuh saja. Kan tadi dikatakan ada 9 orang. Bukan hanya itu saja, bukan Qadar ibn Salif saja yang kena azab Allah, tetapi seluruh orang kafir dari kaum Tsamud semuanya binasa, semuanya hancur disebabkan dengan kekufuran mereka. Bidzambihim, dengan sebab dosa mereka, yaitu berupa membunuh onta Nabi Saleh dan juga kekufuran mereka, maka meratalah azab untuk mereka semua. Karena orang-orang yang mukmin dan Nabi Saleh sudah keluar dari daerah itu sebelum azab itu betul-betul terjadi. Ketika melihat kondisi kaum Tsamud yang kafir sudah berubah fisiknya, mereka segera keluar dari daerah itu karena mereka yakin azab Allah betul-betul akan turun di hari yang keempat. Artinya kebinasaan nyata di hari pertama sudah ada tanda-tanda, hari kedua tambah parah, hari ketiga tambah parah. Tetapi mereka tetap dalam kekufurannya sehingga pada hari keempat kemudian mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, kemudian ayat yang terakhir mengatakan wala yakhafu uqbaha. Uqbaha itu artinya khatimatus syai'. Jadi pungkasan atau akhir dari segala sesuatu yang disebut dengan akibat. Akibat itu selalu datang belakang dari sebab. Ketika seseorang melakukan sesuatu, maka itu bisa menjadi sebab dari munculnya akibat. Ketika seseorang melakukan sebab, maka seseorang akan mendapatkan akibat. Ketika seseorang kufur, maka akan ada akibat yang mereka akan peroleh. Ketika mereka melakukan dosa, maka akan ada akibat yang akan didapat. Setiap dosa yang kita lakukan, maka akan ada akibat buruk yang akan kita terima pada akhirnya. Baik itu di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat. Akan ada balasannya. Maka hendaknya kita takut terhadap uqbaha. Kita takut terhadap kekufuran dan juga dosa. Karena setiap kufur dan dosa yang dilakukan seseorang akan ada akibat buruk yang akan menimpa dia. Akibat itu ada kalanya di dunia dan ada kalanya di akhirat. Dalam konteks orang-orang Tsamud, akibat dari kekufuran mereka, akibat dari pendustaan mereka terhadap nabinya, akibat dari di dunia dengan azab yang sangat mengerikan, sebelum tentu nanti di akhirat mereka juga akan mendapatkan akibat perbuatan mereka berupa azab yang abadi di dalam neraka. Nah, kisah kaum Tsamud ini harus menjadi pelajaran bagi kita. Wa a'adda lahum sa'ira khalidina fiha abada. Allah sudah berfirman, Allah melaknat orang-orang kafir dan Allah sudah menyiapkan neraka untuk mereka. Mereka akan abadi di dalamnya. Ini ancaman dari Allah bagi mereka yang kafir, bahwa Allah sudah menyiapkan neraka untuk mereka sebagai tempat tinggal yang abadi bagi mereka. Sudah diperingatkan mereka orang-orang kafir. Kalau mereka tetap kafir, nggak mau masuk Islam,
tetap dalam akidahnya yang rusak, maka mereka akan mendapatkan akibat dari kekufuran mereka. Demikian juga setiap dosa yang dilakukan seseorang itu juga ada akibatnya. Maka kita harus takut, waspada terhadap akibat yang akan diterima. Karena akibat ini sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan dalam hadis, dan itu pasti benar. Akibat dari ini, itu ini, akibat dari ini, itu ini. Itu sudah dijelaskan dan itu pasti benar. Uang terhadap sesuatu perbuatan yang akibatnya itu belum tentu saja, itu kita kan khawatir. Kita khawatir. Misalnya kalau kamu kebanyakan makan sate, maka kamu bisa darah tinggi. Maka sebagian orang takut, sedikit aja lah saya. Padahal enak, tapi dia takut mau memakannya banyak-banyak. Kenapa? Dia takut akibatnya. Awas jangan makan kacang banyak-banyak, nanti pukul muncul misalnya. Itu sudah takut saya makan itu nanti tumbuh misalnya. Padahal akibatnya cuma jerawat. Mereka tidak dengarkan peringatan dari nabinya, sehingga mereka kemudian binasa, celaka dengan azab Allah Subhanahu wa taala yang turun kepada mereka secara menyeluruh, kepada semua orang kafir dari kaum Tsamud. Semoga bermanfaat, dan dengan ini kita sudah menyelesaikan suratul Syams dan kita akan masuk pada suratul Lail. Semoga Allah memberikan keistiqamahan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.